warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight. Kali ini pemirsa, saya ada konten yang saya bikin pada jam 2.30, ya kan. Jadi saya nggak bisa tidur dikarenakan ini. Saya nggak mau nyebutkan siapa namanya, tetapi ini terjadi, benar-benar terjadi. Jadi himbauan untuk mbak-mbaknya calon TKW atau TKW yang masih belajar bahasanya blekak-blekuk, mohon diperkeras lagi ya. Kenapa? Agar bisa melindungi diri Anda sendiri, pemirsa. Jadi bahasa kalau di luar negeri itu penting sekali ya, karena itu cara kita untuk melindungi diri juga. Nggak usah mikir sing liyane, belajar bahasa ya. Nah, ini ada kejadian seperti ini himbauan untuk kalian semua nih, untuk pengetahuan saja. Sejak aku diusir sama majikanku, aku nginep di boarding house agent 2 malam karena aku nggak punya uang buat beli makanan. Dalam 2 hari di sana aku hampir pingsan karena kelaparan. Dan untung ada teman yang belikan aku nasi dan ngasih aku uang $50. Uang itu aku gunakan buat beli tiket Patadong. Kayak kalau di sana itu kan membayar apapun itu biasanya pakai Patadong. Bentuknya itu seperti etol ya. Kalau di Indonesia itu bentuknya seperti etol, tapi dipakai cetutan untuk di bus, di MRT kayak gitu ya. Terus kemudian di bis-bis mini biasanya seperti itu ya. Kalau beli apa-apa di 7-Eleven atau bisa dibilang di Indomaret itu juga pakai tutut kayak gitu, ada kayak beli saldo dimasukkan ke situ kayak gitu loh ya. Aku gunakan buat beli tiket Patadong pergi ke agen ku di Kowloon B ke Jordan sampai di agent aku tanya bagaimana tentang majikanku, apa dia akan ngasih aku gaji dan uang interminute aku. Tapi agentku bilang, kamu gak dikasih uang interminute karena kamu yang mau keluar sendiri. Nah ini hati-hati ya, saya lanjutkan dulu. Tapi agentku bilang langsung aku jawab, dia yang usir aku dan kamu tahu itu. Dan aku nggak rela nggak dikasih gaji karena aku kerja berat 1 bulan pol nggak ada libur, pindahin barang-barang dan bersihkan 2 rumah karena pindah rumah. Lalu saya pergi dengan air mata keluar dari agen tanpa pegang uang sedikit pun. Nah, ini miris banget loh pemirsa. Ceritanya kan intinya seperti ini ya kan. Kamu diusir majikan, tapi majikan bilang ketika kamu sudah keluar, majikan bilang ke agen bahwa anak ini melarikan diri. Intinya seperti itu ya kan. Karena dia yang mau, dia keluar lah kayak gitu. Interminute. Interminute itu apa? Interminute yaitu pemecatan kontrak, entah itu dimulai dari pihak majikan atau dari kita. Contohnya kayak majikan nggak mau sama kita, aku interminate kamu sekarang keluar dari rumahku, itu namanya interminate dari majikan ke JC-nya. Tapi kalau dari JC-nya ke majikan namanya break kontrak ya. Aku udah nggak mau lagi, aku nggak mau kontrakan sama kamu lagi, cukup sekian, aku pergi. Nah, satu, apabila kamu di interminate ya kan, kamu itu punya hak-hak yang perlu kalian ketahui. Satu bulan gaji. 1 bulan gaji ini uang interminitan. Misal sekarang gajinya 4.600 berapa? Misal ya kan. Kamu akan mendapatkan uang itu. Uang interminitan, pemecatan. Kamu dapat pesangon itu gaji 1 bulan. Dan plus ini mbak ini tadi kan katanya 1 bulan full, gak libur. Nah, sedangkan kalau 1 bulan itu biasanya kita ada 4 hari libur kan, ya kan? Itu biasanya kita dikasih 150, kadang-kadang 130 berapa, sesuai dengan 4.600 dibagi 30 itu tadi. Ya, tergantung jenengan. Tergantung majikan. Jadi mendapatkan gaji 1 bulan gaji, tadi uang interminute 1 bulan gaji untuk mbaknya, plus 4 hari yang gak libur itu tadi. Atau kadang-kadang 1 bulan 5 kali loh ya, hari minggunya bisa dapat tambahan ya. Yang ketiga ini wajib bagi majikan memberikan sampean uang tiket
ya kan, uang tiket kalian diberi berapa, kadang-kadang sih biasanya itu 2.800 sampai 3.400 ke atas kayak gitu, tergantung majikannya lagi, tergantung agentnya pisan. Kalau agentnya berpihak sama kita dapat agak sedikit banyak, tapi lek agentnya nggak teli, astagfirullahaladzim, emosi aku tuh, sorry tuh, lek agentnya nggak play kayak gitu, malah kita itu dapatnya cuma 2.800. Tapi nggak usah mikir masalah dapat berapa, yang penting kita mendapatkan hak kita, ya kan. Yang keempat ini kita mendapatkan uang transportasi, zaman dulu $100, sekarang 200. Ya, nah 4 ini kalian harus mendapatkan. Ya, jangan lupa. Lah, sekarang permasalahannya mbaknya ini diusir tanpa mendapatkan 4 hak ini. Mbaknya keluarlah dari rumah langsung ke boarding house. Di sana satu agent biasanya ada boarding house, yaitu kamar khusus untuk CC yang beristirahat di hari Minggu, yang maksudnya khusus di agen itu ya kan, di agent itu kan, dari entah dari istirahat dari Indonesia ke sini kan butuh istirahat dulu ya kan. Langsung dia datang ke boarding house selama 2 hari nggak pegang uang kayak gitu ya kan. Nah, kalau cerita aslinya saya nggak begitu tahu, ya kan. Tapi ini pelajarannya, ini saya buatkan contoh saja. Enggak. Apabila Anda diusir, satu hal, jangan pernah keluar dari rumah majikan sebelum Anda mendapatkan 4 hak Anda. Ya. Yang kedua, apabila majikan mengusir, ya kan, Anda harus cepat-cepat telepon agen. Apabila posisinya malam, agen tutup, kalian bisa poking, yang artinya manggil polisi. Kenapa? Karena untuk mendapatkan bukti bahwa saya diusir majikan tanpa pegangan 4 hal ini tadi. Ya toh, Saman gak dipegangi 4 hal ini tadi, Saman wajib melapor polisi. Mbak, saya gak bisa blekak-blekuk bahasanya, gak apa-apa. Majikan don't want me, wis ngono ae. NC kick me out without money, ngono ae bahasa Inggrisnya lah, ngono eleke to. Iya kan? Begitu. Intinya ngono, polisi sudah paham. Karena apa? Karena kita diusir tanpa 4 hal ini, kita wajib satu melapor agen, kalau agennya tutup kita wajib ke polisi. Ya, penting. Kalau agennya masih juga nggak bantu, wajib polisi. Di antara 2 ini ya. Nah, kalau agennya bisa ditelepon bilang, "Mem, di situ pasti ada yang bahasa Indonesia. Saya hari ini itu diusir majikan, saya harus bagaimana? Mau keluar sekarang atau dijemput?" Kayak gitu kan. Udah, kamu keluar aja. Nah, baru kita keluar, karena agent yang ngurus, ya toh. Tapi kalau agentnya nggak bisa dihubungi, kamu wajib booking. Karena kalau enggak, ini kadang-kadang ada majikan yang nggak play seperti ini, yang dianya ngusir tapi ngomong nang orang, pembantunya lah, cece-nya lah yang keluar. Nah, kita mau membuktikan bukan saya yang keluar, saya diusir, mana buktinya? Aduh, ya akhirnya gak karu-karuan. Kayak gitu loh. Ini agennya nggak play, saya tanya ini agen apa, orangnya gak jawab. Wah, aku ini mentolo tak viral nih, agen-agen nggak play seperti ini, ben di blacklist kabeh. Ya kan? Ben nggak ada lagi orang-orang yang dianiaya seperti ini. Agen nggak bisa melindungi cece-nya, malah melindungi majikane. Iya kan? Soalnya apa? Memang di sana itu hukum ketat. Tapi bukan berarti orang yang ininya apa itu ini loh, spiritualnya kadang-kadang wong Hongkong mungkin karena hidupnya terlalu berat, kadang ini otak ini menceli kayak gitu loh kan. Tapi kalau misalnya Anda diusir, misalnya koyok toh bertengkar antara Cece dan majikan, oke, Saman suruh tanda tangan, Saman harus benar-benar tahu isi dari surat tersebut. Ojo sampai tiba-tiba tanda tangan, takutnya Saman disuruh tanda tangan, dikasih uang 1.000, Saman tanda tangan, Saman pisah. Lah, ini tanda tangannya apa isinya? Sopo ngerti dia ngebreak kontrak, aku kasih pesangon cuma 1.000. Sudah ada tanda tangan, habislah kita, nggak iso nuntut kita. Iya kan? Jangan pernah tanda tangan ya apabila dimintai majikan tanpa sampean tahu apa isinya. Iya kan? Kalau mau dimintai tanda tangan, bilang sama agennya kayak gitu. Oh, urusan interminitan, urusan sama agen. Atau kalau enggak kayak gitu, saya akan tanda tangan di depannya agen. Begitu. Ya.
hati-hati loh, akeh loh mbak sing kejadian seperti ini. Ngomong diusir ini banyak sekali juga orang Hongkong itu yang bersilat lidah. Aku kalau jadi agen, aku mentu wolo tak celuatoni bos-bos ya. Kadang yo akeh sing gapleki. Kayak gitu. Ya kan? Kalau saman belum mendapatkan hak saman, jangan keluar dulu. Mbok yo saman diusir nggak apa-apa. Saman tunggu agennya sampai besok jam berapa. Saman tidur di luar. Yo gak apa-apa langsung lapor polisi kok orang diusir nggak tahu jam. Lah emangnya nengkono iku kita itu apa? Hewan. Mereka kan ngambil kita, iya kan? Dengan baik-baik, kita keluar pun harus dengan baik-baik dong. Kayak gitu. Iya kan? Oh nggak mungkin mau itu orang Hongkong baik-baik sama kita. Nggak baik-baik kok, tapi pakai aturan dan etika. Jangan mentang-mentang situ bos, terus kita di kick out seenak dewe. Memang rumahnya dia, kontrak punyanya dia. Tapi dia mengambil kita untuk bekerja. Kalau dia nggak puas, ya sudah kembalikan ke agen. Jangan di kick out. Suruh diusir sendiri, sana pergi sendirilah. Emang kita anjing? Mangkel lah, ya kan kayak gitu. Dan ini saya pun sempat bikin status seperti ini, banyak sekali yang bercerita tentang iya aku dulu juga begitu. Ya Allah Karim, aku tahu diusir memang majikanku rodok stres, koperku semuanya dilemparkan keluar. Aku nggak peduli aku ngomong sama ke nek ora agen kalau agen nggak ambil aku nggak bakalan keluar. Kalau kamu kick out aku di luar, saya akan nunggu agen saya bakalan datang. Kalau enggak, anak kamu suruh ngantar saya. Nah itu kan etikanya seperti itu pemirsa. Hati-hati. Ini kalau masalah TKW ini bisa darah saya mendidih sampai jam 3 pun nanti aku belum bisa tidur. Nih stres. Lah ini ya Allah sama persis sama aku yang disuruh keluar dadakan. Ngemasin barang-barang cuma 20 menit. Di hari Jumat itu jam 7 malam. Sebelum keluar di depan mata majikan aku telepon agen. Nah ini pinter ini. Terus mbokku ditelepon sama agennya, dia nggak bisa membalikkan fakta karena di situ aku yang melihat. Ya, jadi seperti itu. Agennya itu langsung telepon ke majikannya. Aduh, kena opo? Ada apa? Why? Kayak gitu mesti takon. Kalau menurutku ini kasus dia diusir artinya dia diusir secara verbal atau lisan. Harus dikeluarkan itu, disitulah telepon polisi. Bener. Memang mbak-mbaknya kurang pengalaman walau diusir. Nah ini loh enaknya begini pemirsa. Memang kita keluar negeri itu ya nggak cuma butuh kerja tok. Kita harus bisa protek diri kita sendiri, yang artinya kita juga butuh pengalaman untuk pilih ngarani magri awake dhewe, yaitu dengan belajar apa hak-hak kita, ya kan? Kalau kewajiban kita pasti tahu dong, ya kan? Hak-hak kita itu apa sehingga kita tidak jadi opo lek ngarani koyo sampah seenake dhewe dibuang, ya kan? Intinya mbak-mbak satu hal lagi, kalau sudah di agen, nah ini kadang-kadang balik. Setelah tadi diusir, jangan sampai tanda tangan. Yang ketiga kalinya posisi di agen. Ini posisi di agen, jangan keseluruhannya kalian pasrahkan ke agen. Ya, tanda tangan di depan mata, sama juga harus tahu apa yang kalian akan tanda tangani. Pemutusan kontrak atau uang interminitan atau tanda tangan interminitan, kalian juga harus paham apa isi dari itu. Mbak yo gak bisa itu tulisannya gede kayak gitu ya, minta yang English aku gak bisa, minta yang bahasa Indonesia. Gak mungkin agen kalian gak punya yang bahasa Indonesia, pasti ada. Kita punya 3 language di sana, bahasa Cina, Indonesia, atau English ya. Lek kalian sok pinter ya gak apa-apa bahasa Inggris. Kalau memang pinter beneran alhamdulillah. Kalau goblok ya jangan coba-coba, bahasa Indonesia saja sudah cukup ya. Maksud saya begitu. Di sana pasti punya kontrakan atau tulisan-tulisan ini pakai bahasa Indonesia. Yuk, jangan mau ditipu-tipu lagi oleh agen, oleh majikan. Karena apa? Kalian ke sana iku yo bondone nyawa lan surat-surate kalian itu juga nyawa. Jangan sampai surat-surate kalian itu, apalagi kalian biasanya datang dari Indonesia, sret paspor, KTP, tetek bengeke kalian itu dibawa majikan. No, itu haknya kalian memegang sendiri. Karena itu nyawa kalian. Kalau ada apa-apa itu kalian sendiri yang pegang. Aku selama di Hongkong
selama 14 tahun saya nggak pernah paspor, KTP, tetek bengek saya dipegang majikan, saya yang pegang. Karena asal kalian tahu, temen aku susah bikin visa dikarenakan sudah kadaluarsa. Kenapa? Karena visa plus paspornya dipegang sama majikan. Nah majikannya lupa, nggak mau tahu. Dia cari majikan lain kesusahan, harus extend visa. Ya lek saman pinter ngobrol kayak gitu, enak di interview lah. Ini blaku-blaku malah tambah gak karu-karuan. Satu, yaitu tadi. Pokoknya pesan saya, pas waktu di interminit harus cari bukti, ya kan? Sama di interminit apa, break kontrak harus clear kayak gitu, baru keluar rumah kayak gitu, ya kan? Cari bukti dulu, ya kan? Entah itu agen, hubungi orang-orang terdekat yang bisa dihubungi, terus kemudian polisi, ya kan? Atau kalau disuruh tanda tangan jangan mau dulu, ya kan? Kalau sama nggak tahu isinya, terus ngomong masalah hak-hak kita itu harus ada sebelum keluar, gitu. Terus ke ini, pokoknya semua surat-surat yang kita butuhkan harus kita pegang sendiri, jangan dipegang orang lain, apalagi sampai mlebu nang pangene bank, jangan ya. Bisa-bisa kalian tertekan nanti ya. Apalagi dipinjem sama koncone sing kadang-kadang ki melarikan diri, jangan pernah. Satu hal lagi ya, konco sak koncone, dulur sak dulure, jangan pernah meminjamkan paspor ke teman atau saudara ya. Itu bilang di pamajikan kayak gitu, bilang aja begitu. Lek disili karo koncomu, jangan pernah digarsi. Karena apa? Dia akan membunuhmu. Paspor, badokan paspor aja, badokan surat aja. Ini jangan disepelekan. Paspor itu penting. Hidup dan mati nih sama di sana nanti. Sukses gak sukses itu tergantung sama paspor kita juga. Lelek gini paspor kita itu sampai data kita diambil sama teman kita, diutang-utang nih nang panggene bank, kita yang nyarutang. Mau nggak mau kita harus nyarutang. Bayang ke, jangan pernah. Aku termasuk orang bodoh ya, tak ngalami dulu. Tapi orangnya nggak melarikan diri, temen aku sendiri je, cuma ya rotok soro siti melok nyarutang ya. Jadi seperti itu pemirsa. Jadi di luar negeri kita harus berpengalaman, cari teman yang banyak. Berbagi pengalaman itu penting, untuk magri awak dewi itu penting. Cuma ya saya mohon jangan sampai salah berteman saja, harus pilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk. Saman mikirnya jangan di situ kerja aja, saman mikirnya masa depan kita nanti seperti apa, iya kan? Nanti kalau aku terus-terusan gembul sama dia itu seperti apa? Kalau aku bisa, maksudnya dia bisa merubah saya menjadi lebih baik, atau aku bisa belajar banyak, sampean bolehlah ya berteman sama dia. Tapi lek dek neki buat saman rusak, jauhi dia. Karena apa? Nggak penting, nggak butuh kayak gitu. Yang ada nanti uripe saman tambah ruwet ya. Kita kesana untuk cari duit, bukan cari musuh ya. Dan juga bukan cari perkara ya. Pulang-pulang insya Allah sukses ya. Asalkan kalian bisa mawas diri, iso jogo diri, nggih. Thank you yang udah nonton. Itu saja pengetahuan hari ini. Masalah kok ini mentua lah, golek jenis sopo ya kira-kira jenis. Aku kan banyak teman di sana ke. Kalau ada masalah ini sudah terlanjur, kalian bisa cari tahu, lapor ke KJRI. Kalau kelamaan ke shelter, kalau nggak ke shelter kalian bisa ke Seringatin ya, Mbak Seringatin di sana ya. ATKI banyak sekali di sana itu organisasi yang melindungi TKW yang ada di Hong Kong. Alhamdulillah banyak. Tinggal saya berharap di daerah-daerah lain seperti di Singapura, seperti di Malaysia, seperti yang ada di Macau itu sepertinya banyak organisasi ya. Terus di Cina, saya mohon kalian berkumpullah untuk menolong saudara-saudara kalian yang sana yang kesusahan. Contohnya ya seperti Mbak ini tadi. Meskipun thank you yang udah nonton, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.